Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kelas belajar bersama di dalam Akademi Al-Mawahib. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, kemudian akan belajar bersama tentang bagaimana cara untuk menganalisa kedudukan dari tiap-tiap kata yang ada di dalam ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ayat yang akan kita analisa pada malam hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini adalah ayat yang akan kita pakai belajar pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir di kelas Zoom ini, Bapak Abdul Salam, Ibu Umi, Ibu Ani, Abdul Majid, kemudian ada Bapak Baihaqi, ya Ibu Sofwati. Alhamdulillah semuanya, semoga Bapak Bapak Karyanto yang baru masuk, ya. Syukran, Ustaz. Semoga Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah, membawa manfaat bagi kita, menambah wawasan kita di dalam ilmu bahasa Arab ini. Kita akan langsung saja memulai membahas ayat ini. Di sini dimulai dengan huruf wawu, ya. Wa qada rabbuka. Dimulai dengan huruf wawu. Seperti yang mungkin saya ungkapkan di kelas-kelas yang lain, bahwasanya yang namanya satu kata di dalam bahasa Arab itu terkadang memiliki beberapa makna atau memiliki beberapa jenis. Seperti wawu di sini, mungkin yang kita ketahui, yang baru kita pelajari juga di kelas 18, bahwasanya wawu itu termasuk di dalam kategori huruf athof, ya. Wawu itu masuk dalam kategori huruf athof. Tapi di sini wawu yang kita ada di dalam ayat ini itu bukan huruf athof tapi dinamakan dengan huruf isti'naf. Saya tulis di sini dinamakan dengan huruf isti'naf. Ya. Apa huruf isti'naf itu? Huruf isti'naf itu adalah huruf pembuka. Isti'naf. Isti'naf itu arti di dalam bahasa Indonesianya adalah memulai kembali. Ya. Ista'nafa itu artinya adalah memulai kembali. Kalau ibtada'a, ya kalau ibtada'a itu baru memulai. Ya, berbeda ya antara ibtada'a dan ista'nafa. Kalau ibtada'a itu baru memulai. Kalau ista'nafa itu memulai kembali. Ya, seperti itu. Huruf isti'naf, dia merupakan huruf isti'naf. Kalau huruf isti'naf itu, yang namanya huruf itu pasti hukumnya adalah mabni. Dan mabninya mabni fathah. Seperti itu. Wawu di sini adalah huruf isti'naf, dia bukan huruf athof. Karena pembahasan yang ada di sebelum ayat ini, ya pembahasan ayat sebelum ayat ini dengan ayat ini itu sudah berbeda pembahasan gitu. Jadi dinamakan dengan huruf isti'naf. Kemudian kodo, ya, kodo di sini kira-kira di sini kodonya isim fiil apa huruf? Fiil Fiil apa itu? mati. Fiil mati. Ya, fiil mati.
Dia merupakan fi'il madhi. Hukumnya Ini ada Mabni sukun atau fathah. kata ya? Madi fathah ya? hukumnya mu'rab apa mabni dulu? Mu'rab apa Mabni mabni? fathah. Mabni. Ya, mabni. Kemudian mabninya mabni fathah. Mana ada fathah di sini? Di belakang ini kan ada alif, tapi di sini tidak ada fathahnya. Dinamakan dengan fathah Kotor. muqaddaroh. Ya. Muqaddar. Maka dengan fathah muqaddaroh. Muqaddaroh itu apa? Muqaddaroh itu kalau di dalam dunia itu ada di dalam bab Arab itu lafzon atau takdiron. Takdiron itu cuma sifatnya dikira-kira. Jadi tidak nampak di dalam lafaz tapi dikira-kira. Ya. Fi'il mabni, fi'il madi mabni fathah. Yang fathahnya itu adalah fathah muqaddaroh. Kemudian robbuka. Di sini ada dua kata, ada robbu dan ada domir kaf. Ya, ada robbu kemudian ada domir kaf. Adapun robbu di sini, nah ini dia merupakan isim marfu setelah fiil. Nah ini sudah ada clue-nya ya, sudah ada clue-nya. Isim marfu setelah fiil Fa'il. itu Fa'il. dinamakan Fa'il. Fa'il. ya merupakan fa'il atau dia berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu pelaku. Robbu di sini merupakan fa'il atau pelaku yang hukumnya adalah mu'rab ya. Dan i'rabnya, hukum i'rabnya ya rofa atau bisa kita istilahkan dengan marfu. Ya, jadi istilahkan dengan marfu ya. Dan tanda rofaknya adalah Domah. dhammah. Ya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Kemudian ini adalah hubungan antara robbu ini dengan kata sebelumnya. Ya, kedudukannya, hubungannya antara robbu ini dengan kata sebelumnya dia adalah fa'il. Adapun hubungan antara robbu ini dengan kata setelahnya, yaitu dengan domir itu, maka dia adalah mudhof. Mudhof. Dia merupakan mudhof. Lalu kemudian domir kaf. Domir kaf di situ adalah mudhof. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Kalau dia adalah mudhof ilaih, itu setiap mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Ya, setiap mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Tapi karena domir ini merupakan mabni, ya merupakan kata yang mabni, maka tidak bisa kita katakan bahwasanya dia majrur, tapi dia biasa kita katakan fi mahalli jarrin atau berada di tempat Di posisi. tempat atau posisinya jar. Ya. Jadi dia menduduki tempat yang seharusnya diisi oleh sesuatu yang majrur. Ya. Menduduki sesuatu yang seharusnya diduduki oleh sesuatu yang majrur, tapi dia tidak majrur karena dia hukumnya mabni seperti itu. Berarti tempat jar. Ya. Seperti itu. Kemudian wa qada rabbuka sudah selesai di sini. Allah. Allah ini terdiri dari dua kata. Kata an yang merupakan nawasib ya. Kata an yang merupakan salah satu huruf nawasib dan juga ada la yang merupakan huruf nafi. Jadi yang pertama ada an di situ. Saya tulis dengan bahasa Indonesia saja ya. Ada an di situ yang merupakan huruf nasab atau kita namakan saja amil nasab. Amil nawasib. Ya. Nawasib itu jamaknya. Ya. Nawasib itu jamaknya. Kalau kita mau memufradkannya itu nasibun. Jadi nasib. Nanti kalau saya tulis nasib di sini, nanti dikira nasib-nasib. Seperti itu. Kita katakan saja dia adalah ambil nasab ya. Ambil nasab yang masuk kepada
fi'il mudhari dan hukumnya mabni. An itu kan hukumnya mabni ya. Hukumnya mabni sukun. Kemudian ada la Nafi. ya huruf nafi. Huruf nafi mabni juga karena dia merupakan huruf dan mabninya mabni sukun juga. La itu kan ada lam alif. Ya Alif. alifnya itu kan Ya, dia alifnya disukun sukun. di situ meskipun tidak tertulis di situ ada sukunnya seperti itu. Kemudian kita masuk kepada fiil mudhari yang dinasobkan oleh an tadi. Jadi meskipun an itu dihalangi, jadi antara an dan fiil mudhari'nya itu dihalangi seperti dengan la ini, maka fungsinya itu tetap jalan. Ya, fungsinya tetap jalan. Maka di sini dia merupakan fiil mudhari ya, fiil Mudhari. mudhari Fi'il yang mudhari. mana dia hukumnya sekarang karena sudah kemasukan amil nawasib maka dia mansub atau dia itu berhukum nasab mansub dan tanda nasabnya adalah Membuang nun nun. ya. Apa? Membuang nun. Sebutkan nun, Ya, harfu nun. ya. Membuang nunnya. Apa ini? Hadfu nun ya. Atau menghapus Nun. nun. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya di belakang alifnya waw itu ada nunnya. Ya. Bapak Ibu, ini Buduna ya. perlu saya berikan apa? Saya beritahu bahwasannya alif di belakang waw itu kalau misalnya nunnya ada, maka alifnya nggak ada. Ya. Ya. Penulisannya itu kalau nunnya ada, maka alifnya nggak ada. Kalau nunnya dihapus, maka alifnya muncul. Kenapa kok muncul alifnya? Ini dinamakan dengan alif farikoh. Ya, alif yang berfungsi untuk membedakan. Membedakan apa? Membedakan antara waw tersebut adalah waw domir atau waw tersebut adalah waw asli fiilnya. Ya. Jadi kalau misalnya waw asli fiilnya itu seperti misalnya fiil goza. Goza itu kan ada goin, zai, dan alif. Itu ketika dalam keadaan fiil madinya. Ya goza, zanya panjang, ada alifnya. Kemudian ketika dalam keadaan fiil mudhari maka jadi yagzu, ada ya, goin, zai, dan ada waw di situ. Waw yang ada di situ itu adalah alif yang berubah bentuk yang sebelumnya di dalam fi'il madinya itu alif kemudian ketika dia di dalam fi'il mudhari berubah jadi waw gitu. Dan wawnya itu bukan waw domir tapi wawnya itu adalah waw asli dari fi'ilnya. Ketika wawnya itu adalah waw asli dari fi'ilnya maka tidak perlu ditambahi dengan alif. Tapi kalau misalnya wawunya itu bukan waw asli fiilnya, tapi waw tambahan seperti ini, waw domir, ya waw domir seperti ini, maka di belakangnya itu ada alifnya. Itu dinamakan dengan alif pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara waw tersebut adalah waw asli dari fiilnya atau waw domir. Seperti itu. Ya. Namanya apa tadi ya? Alif farikoh. Ya, farikoh itu tulisannya fa, alif, ro, kof, dan abuto di belakangnya. Seperti itu. Menghapus nun ya. Itu bukan Kemudian, tanda jamak, Ustadz. kenapa? Itu bukan tanda jamak. Bukan. Yang alif ini dia bukan tanda Waw jamak, ya, yaitu jamak. yang wawunya ya, yang tanda jamak itu wawunya. Ya. Adapun waw di situ adalah domir, namakan dengan domir muttasil. Ya, domir yang bersambung dengan fiil. Domirnya itu bersambung dengan fiil. Domir muttasil. Ya.
tempat Oh, naik ya. rofa, Ini bahkan nonton. ya. Domir mutasil yang berada di tempatnya rofa, yang mana dia sebagai fa'il. Ya, seperti itu. Waw merupakan domir mutasil di mahalli rof'in, maksudnya di tempatnya rofa, dan dia sebagai fa'il di sini. Allah ta'budu, selesai sudah. Kemudian ada illa. Ini mungkin kalau yang kelas-kelas yang baru-baru seperti kelas 18 ini masih belum sampai ke illa ini. Ya. Tapi di sini tidak apa-apa. Kita kaji saja di sini. Jadi illa itu ada dua macam. Ya. Kadang illa itu menjadi dinamakan dengan huruf istisna. Istisna. Ya, istisna itu apa? Istisna itu pengecualian yang artinya adalah kecuali, ya, kecuali. Ada kalau ilahnya itu penyebutan ilah itu didahului dengan nafi. Seperti ini kan, ada nafi sebelumnya la ta'budu illah. Berarti ilahnya ini didahului oleh nafi. Maka ini dinamakan dengan eh, kita katakan saja huruf, ya, huruf hasr. Hasr itu tulisannya hak, sod, dan ro. Ya, hasr. Hasr itu apa? Hasr itu artinya Membatas. adalah pembatasan. Hasr itu adalah pembatasan. Jadi di sini kalau misalnya kita artikan Allah ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian menyembah, ya janganlah kalian menyembah kecuali, nah kecuali ini kan merupakan pembatasan di situ. Tapi kalau misalnya itu kalau kita terjemahkan dengan terjemahan eh, apa perkata ya, kita terjemahkan perkata. Kalau misalnya dengan terjemahan bebas maka bisa kita katakan sembahlah hanya dia, ya. Sembahlah hanya dia. Jadi hasr ini pembatasan ini mengungkapkan adanya hanya di situ. Jadi yang disembah di sini hanya dia, yaitu Allah Ta'ala. Huruf hasr yang dinamakan dengan pembatasan. Dia karena dia merupakan huruf maka dia hukumnya mabni, mabninya mabni sukun. Seperti itu. Kemudian iyahu. Nah, ini masuk ke bab maf'ul bih ya. Yang kelas 18, kelas yang paling baru ini baru mempelajarinya mungkin kemarin dan lusa. Ini maf'ul bih yang termasuk di dalam maf'ul bih yang munfasil, ya. Maf'ul bih yang terpisah, yang tidak bersambung secara langsung dengan eh, fiilnya. Ya. Jadi di sini ada dua bagian, ada iya dan hak. Ya, ada iya dan hak. Para ahli nahwu ketika mereka itu mengi'rab maka mereka mengi'rab iyanya, ya, ya itulah yang mereka sebut sebagai domir, ya, munfasil. Ya, itu yang mereka namakan dengan domir munfasil, ya. Kemudian haknya nanti saya bahas, ya, domir munfasil dulu. Domir munfasil kemudian dia berada di tempat nasab, yang mana dia sebagai maf'ul bih, Oh, gitu. ya. Tempat nasab karena kan maf'ul bih itu hukumnya mansub, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia mansub karena apa? Dia domir. Hukumnya domir itu adalah mabni. Kalau mabni itu bisa kita katakan di tempat nasab bukan mansub, ya. Di tempat nasab bukan mansub. Nah, kemudian adapun haknya, hak di belakang itu merupakan tanda bahwa domir tersebut menunjukkan eh, apa goib, ya, mufrad
mufrad Kan goib. goib itu dua. Iya. Hu. Bisa goib mufrad Dua lagi ya. ya, menunjukkan goib mufrad. Goib itu apa? Goib itu bukan bukan gaib-gaib yang hantu, itu bukan. Ya. Goib itu jadi domir itu pembagiannya, ya pembagian domir itu ada 3 bagian. Ada domir itu domir mutakalim, ya domir mutakalim itu apa? Kalau Apa itu? Yang kita berbicara. katakan kita samakan dengan bahasa Indonesia, domir mutakalim itu adalah domir kata ganti orang pertama, ya. Kuliah lagi anak pelajaran tuh, ya. Kata ganti orang Goib pertama yang itu yang dibicarakan. bermakna saya gitu ya, bermakna saya, bisa saya, kalau misalnya banyak orangnya itu kami, itu kata ganti orang pertama. Ada itu domir mutakalim namanya. Kalau ada domir mukhotob itu adalah Yang lawan diajak bicara, bicara. ya. Lawan bicara itu bisa anta, anti, itu yang mufrad, ya, yang satu orang, yang mufrad itu anta, anti. Kalau dua musanna itu bisa antuma, ya. Antuma kalau misalnya dia jamak, ya domir mukhotob jamak itu bisa antum atau antunna. Yang antum itu untuk laki-laki, yang antunna itu untuk perempuan, dan bermakna Perempuan. kalian, ya kalian laki-laki, kalian perempuan, itu antum dan antunna. Adapun domir goib itu eh, yang tidak ikut di dalam Dibicarakan. pembicaraan, ya bukan yang berbicara, ya bukan yang diajak bicara, tapi yang dibicarakan. Bukan yang bicara, bukan yang diajak bicara, tapi yang dibicarakan. Siapa itu? Dia. Dia atau mereka, ya kalau di dalam bahasa Arab itu huwa, hia, huma. Iya. Huwa dan hia itu adalah namanya goib mufrad. Mufrad karena cuma satu kan. Goib mufrad. Musanna itu kalau goib musanna itu huma, huma. Kalau goib jamak itu hum dan hunna. Hum itu untuk laki-lakinya, hunna untuk perempuannya, seperti itu. Jadi kalau seperti yang ditanyakan di grup 18 kemarin itu, kalau misalnya iyanya saja itu menunjukkan apa atau artinya apa, saya katakan tidak bisa ada artinya, karena apa? Harus ada pelengkapnya. Dia ini menunjukkan domir munfasil untuk siapa? Ya, apakah domir munfasil ini untuk kamu, iyaka, atau untuk dia, iyahu, atau untuk mereka, iyahum? Ya, harus ada pasangannya. Kalau cuma berdiri sendiri, iya, ya tidak bisa kita mengartikannya gitu, seperti itu. Ya. Kemudian kita beranjak ke wabil walidaini, ya, wabil walidaini, wawunya di sini adalah merupakan wawu atof. Baru di sini wawunya adalah wawu atof. Atof kemana? Atof ke sini nanti, ke ta'budu ini. Jadi nanti di sini di depan wawunya ini sebetulnya ada fiil yang terhapus, ya. Nantilah wawu atof dulu. Dia merupakan wawu atof dan mabni fathah. Ya. Kemudian bil walidaini, ya bil walidaini itu kan ada huruf ba, Jar majrur. ya. Yang mana ba itu merupakan huruf jar, Ber. ya. Huruf jar mabni kasroh. Kemudian al walidaini itu majrur, ya. Walidaini itu majrur karena adanya ba, kemudian tanda jarnya adalah ya, Ya. bil walidaini. Sudah. Kemudian Tasma ya. ihsana, ya, ihsana. Ihsana ini yang kelas 18 saya share materinya tadi pagi, yaitu adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Namakan dengan maf'ul mutlak.
Maf'ul mutlak untuk apa? Ya, maf'ul mutlak itu seharusnya dia mengungkapkan penekanan ya, penekanan atas fiil yang ada sebelumnya. Ya, kalau misalnya kita katakan saja eh, doroba Zaidun misalnya. Doroba Zaidun, Z memukul. Kita tekankan pukulan itu dengan dorban gitu. Doroba Zaidun dorban. Ya, Z memukul dengan pukulan, pukulan yang sebenarnya, bukan pukulan yang bohong-bohongan. Makanya di situ ditambah dengan penguat, dengan maf'ul mutlak, dengan dorban gitu. Nah, di sini maf'ul mutlaknya ada ihsanan. Ya, ini adalah ada maf'ul mutlaknya. Kemudian tidak ada fiilnya. Fiilnya yang semakna dengan ini atau satu bentuk dengan ini itu tidak ada. Seharusnya di sini ada watuh sinu bil walidaini Oh, ihsanan gitu seharusnya. Ya. Watuh sinu oh, bil walidaini ihsanan. Jadi ihsanan di sini merupakan rambu ya. Merupakan rambu atau tanda yang dapat menafsirkan adanya fiil sebelumnya. Meskipun fiil itu tidak hmm. disebutkan, tapi mereka tahu itu, orang Arab mengetahui itu gitu maksudnya. Dia adalah maf'ul mutlak dari fiil Tuhsinu, yang terhapus atau fiil mahdzuf ya, terhapus fiilnya tersebut bunyinya tuhsinu. Tuhsinu itu eh, tulisannya ha sin nun wau kemudian ada alifnya. Di situ kenapa saya katakan tuhsinu. Ya, tuhsinu panjang ya. Tuhsinu dari tuhsinuna kemudian dihapus nunnya menjadi tuhsinu seperti itu. Kenapa kok tuhsinu? Karena dia maktuf kepada ta'budu. Ta'budu budu, ini kan dia dihapus nunnya karena dia majzum. Dia mansub. Ya, dia mansub dihapus nunnya. Otomatis eh, fiil yang diatofkan kepadanya juga mansub juga. Ya, karena hukumnya eh, atof itu adalah menyepadankan antara kata yang setelah huruf atof dengan kata yang sebelum huruf atof. Kalau misalnya kata sebelum huruf atof itu marfu, maka setelahnya juga marfu. Kalau misalnya dia sebelumnya itu mansub, maka setelahnya itu mansub dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih bingung di situ. Yang saya ungkapkan ini, jadi ihsanan ini adalah maf'ul mutlak. Yang mana maf'ul mutlak itu seharusnya merupakan penekan, ya, penekanan atau penegasan dari fiil yang serupa dengannya, fiil yang serupa dengannya, yang adanya fiil itu ada di sebelum maf'ul mutlaknya ini. Jadi di sini seharusnya ada tuhsinu ihsanan gitu. Tapi tuhsinunya di sini tidak disebutkan karena dia terhapus ya. Makanya saya katakan di sini dia merupakan maf'ul mutlak dari fiil yang terhapus. Yang mana fiil yang terhapus itu adalah bunyinya tuhsinu seperti itu. Tuhsinu bil walidaini dan kalian berbuat baik kepada orang tua ihsanan dengan perbuatan yang baik gitu. Maksudnya ini adalah penekanan untuk tuhsinu itu seperti itu. Wabil walidaini ihsanan. Dan dia maf'ul mutlak ini hukumnya mansub ya, tanda nasabnya fathah, adalah fathah. Ya. Coba tanya. sebelum sebelum kita beranjak ke setelahnya ya, kata-kata setelahnya kita sampai sini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari Bapak Ibu bisa mengungkapkannya terlebih dahulu. Kita sampai di ihsanan ini ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian imma yablughanna ini nanti agak rumit juga. Agak rumit juga. Sebelum kita masuk ke kerumitan selanjutnya, kerumitan yang sebelumnya ini kita tuntaskan dulu. Ya. Mungkin ada yang mau berkomentar, ada yang kurang jelas, bisa saya jelaskan lebih lanjut. Yang mana, sebelah mana yang kurang jelas?
Boleh Ustadz? Ya, silahkan. Ya, makasih Ustaz. Tadi yang huruf wa tadi kan itu huruf istinaf ya. Ya, Nah, itu sama juga tapi maknanya sebagai kata sambung juga artinya wa di situ juga sama dia menyambungkan dengan apa kalimat sebelumnya gitu sama seperti waw atau gimana? tidak. Apa maknanya atau hukumnya atau Ya, kalau berbeda? kalau istiqnaf itu di dalam penerjemahan itu tidak diterjemahkan. Jadi itu hanya sekedar ya Hafalan. mereka orang-orang Arab mengatakannya seperti itu. Jadi itu merupakan satu metode pengungkapan mereka gitu maksudnya. Ya, Jadi tidak ada hubungannya dengan ayat di atasnya atau gitu ya enggak ya, tidak Ustaz? ya tidak ada Oh. pengaruh kepada i'rabnya. Tidak ada pengaruh kepada i'rabnya. Kalau misalnya huruf istiqnaf ini, ya huruf istiqnaf ini kemudian di depannya itu ada isim, maka isimnya itu jadi mubtada gitu. Tidak ada fungsinya huruf istiqnaf itu dengan tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kata yang sebelumnya. Iya, Ustaz. Terus tadi yang maktuf ke ta'budu itu tuhsinu itu memang itunya tuhsinu ya bukan tahsinu ya. Bukan. Afwan itu beda bukan itu ya. Iya. Memang Jadi tuhsinu kan ya ini fiilnya ini modern. ihsanan ini merupakan masdar ya bentuk masdar ini di dalam ilmu sorof ya. Merupakan bentuk masdar dari kata ahsana ya ahsana yuhsinu ihsanan ya. Ahsana Oh, yuhsinu ihsanan kalau misalnya yahsunu itu bukan dari ahsana tapi dari hasuna ya hasuna yahsunu hmm. jadinya husnan gitu jadinya husnan Oh ya bukan yang ihsanan 4 huruf ya, ya yang yang empat empat huruf huruf ya. ya Oh ahsana iya iya iya. yuhsinu dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Hmm. Oh iya iya iya. Iya Ustaz. Ada lagi Makasih. Bapak Ibu? Baik, kita melangkah ke kata per kata setelahnya. Tadi di sini ada Allah. Allah di sini ada an, kemudian la, kemudian diidghamkan di situ. Nunnya dihapus, kemudian alifnya langsung ditasydidkan kepada lamnya. Ini secara penulisan Hmm. saja. Secara penulisan itu Allah, ya. Secara penulisan Allah. Tapi secara makna satu persatu ada an dan la. Ya, ada an dan la. Sama seperti misalnya kita temukan mimma. Mimma itu ada Mim. min dan ma. Ya, kata min dan kata ma. Begitu juga kita temui di sini ada imma. Imma ini dari kata in. Ya, Bapak Ibu misalnya masih ingat di pelajaran Jawazim, ya, huruf Jawazim yang pertama kali disebutkan itu adalah in. Ya, in. Tadi In. an kan, tadi an itu di nawasib, kalau in ini di Jawazim. Ya. An itu di nawasib, kalau in ini di Jawazim. Ini di sini ada imma itu dari in dan ma. In dan ma. Ya. In ini merupakan dinamakan dengan huruf syarat. Apa itu huruf syarat? Huruf syarat itu yang bermakna apabila. Ya, apabila itu kan apabila kamu ingin masuk surga, maka kamu melakukan ini kan seperti itu kan berarti apabila apa yang disebutkan di situ adalah syarat-syarat untuk masuk surga. Ya, apabila kamu ingin untuk masuk surga itu kan apabila itu mengandung makna syarat di situ, makanya dinamakan dengan huruf syarat. Dinamakan dengan huruf syarat seperti itu. Kemudian huruf syarat karena dia itu adalah huruf maka dia hukumnya mabni. Mabninya mabni Dia sukun. Ya. Mabni sukun. sukun. Kan dia in. Ya. In itu kan nunnya disukun.
Seperti itu. Kemudian ada ma. Ada ma. Ma di sini para ahli nahwu yang mereka mengi'rab ayat ini, mereka kebanyakan menyebutnya sebagai huruf tambahan, ya. Harfun zaidah, ya. Harfun zaidah, jadi huruf tambahan. Huruf tambahan. Huruf tambahan ini jadi perdebatan antara ahli tafsir. Karena sebagian dari ahli tafsir mereka menganut kepada ilmu kaidah bahasa Arab dan mereka mengatakan ini adalah huruf tambahan karena apa? Karena satu, nggak punya makna, yang nomor dua, tidak memiliki fungsi. Ya, tidak memiliki fungsi di dalam susunan bacaan itu. Ya. Makanya dinamakan dengan huruf tambahan atau harfun zaidah seperti itu. Tapi para ahli tafsir yang lain itu mereka tidak menyetujui hal tersebut karena apa? Tidak mungkin di dalam Al-Quran, ya utamanya kalau kita itu ngomongkan Al-Quran, tidak mungkin di dalam Al-Quran ada huruf yang tidak berguna. Ya, jangankan huruf, setiap harokat saja di dalam Al-Quran itu memiliki makna tertentu. Ya, tetapi makna tersebut meskipun kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahuinya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan perkataan beliau-beliau para ahli tafsir itu, kalau beliau-beliau itu tidak mampu untuk mengupas sesuatu di dalam Al-Quran itu, maka mereka mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Ya. Allah itu lebih tahu dengan kehendaknya, ya, dengan kehendaknya meletakkan satu huruf, ya, meletakkan harokat di dalam Al-Quran itu fungsinya untuk yang seperti apa atau maknanya itu yang seperti apa, itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu daripada kita yang ilmunya terbatas ini. Walhasil yang kita anut di sini, kita katakan saja karena sekarang kita belajar bahasa, maka sesuai dengan susunannya ini, ma di sini ya bukan ma termasuk isim mausul, ya bukan ma yang ma nafi yang berarti tidak, ya bukan ma istifham yang berarti apa, bukan termasuk itu, tapi ma di sini adalah huruf tambahan atau disebut dengan harfun zaidah seperti itu. Kemudian ada ya belugonna, ya, ada ya belugonna. Ini merupakan fi'il mudhari, ya, merupakan fi'il mudhari yang hukumnya mabni. Kenapa kok mabni? Karena ditempeli oleh nun taukid. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Fi'il mudhari itu hukumnya marfu, hukumnya marfu. Atau dia mu'rob selama tidak kemasukan nun niswah atau nun taukid, ya, nun niswah atau nun taukid seperti itu ya. Jadi dia di sini fi'il mudhari'nya itu mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Ya. Kalau ingin dijelaskan kenapa kok mabni? Karena ditempeli oleh nun taukid. Nun taukidnya mana ini? Nun tasydid ini. Ya, nun yang tasydid ini ya belughonna. Jadinya fi'il mudhari ini dia hukumnya mabni, ya, mabni fathah. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau perdalam kembali, ya, setiap huruf syarat itu kan dia termasuk jawazim, ya. Huruf syarat itu kan dia termasuk jawazim, maka dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Lah ini kan dia fi'il mudhari'nya mabni, tidak bisa dikatakan majzum, maka kita katakan dia
kita katakan dia, bentar, ada error, bentar. Emergency. Nun ditempeli oleh nun taukid, oke. Kemudian dia di tempat jazm. Dia di tempat jazm atau dia fi mahali jazmin. Ya, dia di tempat jazm. Seharusnya dia kalau misalnya dia itu mu'rab maka jadinya itu majzum, ya. Karena dia sekarang itu mabni karena ditempeli oleh nun taukid ini maka dikatakan dia di tempat jazm, ya. Di tempat jazm jadi fiil syarat. Tempat jazm sebagai fiil syarat. Seperti itu. Kemudian indaka di sini belum dipelajari oleh kelas 18, yang kelas-kelas lain mungkin sudah. Inda ini adalah dzaraf, ya. Inda, inda itu merupakan dzaraf. Kemudian kalau dia itu dzaraf maka dia menjadi mudhof juga. Kemudian domir kafnya, domir kaf itu di tempat jar sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Imma yablughanna indakal kibaro. Al-kibaro ini jelas ya kalau ada harokatnya ini al-kibaro maka dia itu belakangnya di fathah maka dia hukumnya mansub, Maf'ul. ya. Ya hukumnya mansub. Mansub itu dia jadi apa? Mansub itu dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih mansub, tanda nasabnya Fathah. adalah fathah. Sudah. Kemudian ahadu, nah ini adalah fa'ilnya. Fa'il dari apa? Fa'il dari yablughunna. Yablughun. Nah, ahadu ini adalah fa'il dari yablughunna. Bagaimana ini? Fa'il dihalangi oleh beberapa kata. Ada inda, kemudian ada domir, kemudian ada maf'ul bihnya, kemudian baru datang fa'ilnya. Ya memang seperti itu. Tidak apa-apa, tidak masalah itu. Eh, Fa'il itu yang penting dia ada di belakang fi'il, ya. Kalau dia ada di depan fi'il, ada di sebelumnya fi'il, maka tidak bisa dia menjadi fa'il. Sedangkan hukum dari maf'ul bih itu bisa mendahului fa'ilnya. Ya, bisa ada di tengah-tengah antara fi'il dan fa'ilnya. Seperti itu. Ahadu ini adalah fa'il. Kalau fa'il itu sudah tentu marfu, ya. Dan tanda rofaknya adalah, Domah. ya, tanda rofaknya adalah dhammah. Fa'il marfu, tanda rofaknya dhammah. Kemudian dia menjadi mudhof. Huma, ya huma itu domir muttasil, ya domir yang bersambung dengan isim, ya, di tempat Mudhof ilaih, ya. jar sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Au. Nah, au ini juga termasuk huruf athof. Au ini termasuk huruf athof. Mabni, sukun. Kila. Kila ini nanti ini dibahasnya kila ini
di Mutamimal Jurumiyah ini dinamakan kata yang diikutkan, ya kata yang diikutkan dengan hukumnya musanna. Isim tasniah. Isim tasniah itu apa hukumnya? Isim tasniah itu kan hukumnya kalau dia itu berhukum rofa maka tandanya adalah alif. Ya, kalau dia Alif. berhukum rofa maka tandanya Mm-mm. adalah alif. Seperti apa? Seperti Zaidani. Ya, Zaidani 2Z. Dia dalam keadaan rofa maka tandanya itu adalah alif. Kalau dia berhukum nasab atau jer maka memakai ya. Ya, tandanya itu adalah ya, bisa Zaidaini. Ya, seperti itu. Kila juga seperti itu. Kila itu merupakan isim yang diikutkan kepada hukumnya musanna atau kepada hukumnya tasniyah. Ya, seperti itu. Jadi kila ini kita katakan saja dia sekarang keadaannya ma'tuf. Ya. Ma'tuf kepada apa? Kepada ahadu. Ya. Ahadu ini dia marfu karena dia jadi fa'il. Kemudian di sini ada atof. Saya tadi mengatakan kalau atof itu menyepadankan antara yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu marfu, maka kalau ma'tufnya itu marfu, maka ini yang diatofkan ini, kila ini juga marfu. Benar. Ya, marfu. Tanda rofaknya adalah alif. Ya, seperti isim tasniyah. Seperti isim tasniyah. Dan dia juga merupakan mudhof dan domir. Sama ini, huma merupakan domir mutasil di tempat jar dan dia menjadi mudhof ilaih. Oh, baik. Huruf Nanti eh, di samping dia menyepadankan i'rabnya, dia juga atof ini juga akan menyepadankan secara maknanya. Kalau misalnya ahadu ini hubungannya adalah dengan yablughonna, ya dia adalah merupakan fa'il dari yablughonna, maka kila ini juga dia ada hubungannya dengan yablughonna. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kan arti dari yablughonna eh, telah sampai, ya telah sampai di sisimu al-kibar, keadaan tua, ahaduhuma. Jadi salah satu dari keduanya telah sampai ke umur tua, ya. Atau kilahuma, arti kila ini adalah keduanya. Maksudnya apa? Keduanya ini juga telah sampai kepada umur tua. Nah, gitu maksudnya. Jadi secara makna, jadi kalau ahadu ini dia berhubungan dengan yablughonna, maka kila juga berhubungannya dengan yablughonna secara makna itu. Yablughonna indakal kibaro ahaduhuma au yablughonna indakal kibaro kilahuma. Seperti itu. Kemudian fa di sini disebut dengan fa huruf. robito. Ya. Oh, gitu. Fa Robito. robito ini diartikan penghubung. Apa ya, penghubung atau jadi arobito ini dia nanti ada hubungannya dengan syarat tadi, ya. Karena setelahnya fa tersebut itu menjadi jawabnya syarat. Ini kan ada syarat tadi imma, ya imma. Imma. Jikalau kita kembali saja dulu kita artikan dulu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dan Tuhanmu, ya Tuhanmu telah menentukan telah menentukan alla ta'budu, jawabnya ini dengan syaratnya. Makanya dinamakan dengan fa'robito atau fa penghubung. Kemudian lanya merupakan huruf
nahi. Merupakan huruf nahi. Yang mana huruf nahi ini juga termasuk jazim atau jamaknya itu jawazim. Dia menjazmkan. Menjazmkan mana ini? Fi'il mudhari setelahnya ini dia merupakan fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya adalah sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian lahuma, ya. Lam adalah huruf jar mabni fathah. Huma itu merupakan dhamir muttasil, ya, Hasil. di tempat jar karena ada huruf jar itu lahuma, coba. Seperti itu. Kemudian kita tidak panjang-panjang. Uf ini dinamakan dengan isim fi'il, ya. Isim yang bermakna fi'il gitu maksudnya. Isim yang bermakna fi'il. Apa itu? Uf ini bisa ditafsirkan dengan atadojar. Atadojar itu artinya adalah aku bosan atau aku enggan. Seperti itu. Jadi itu kan kalau misalnya disuruh oleh orang tua kemudian kita seperti itu kan seakan-akan kita mengungkapkan bahwasanya aku nggak mau, aku bosan disuruh-suruh, aku kan seperti itu. Itu dinamakan dengan isim fi'il, ya. Namanya itu isim fi'il. Ufin itu dinamakan dengan isim fi'il. Jadi isim yang bermakna fi'il. Jadi isim tersebut mempunyai makna fi'il. Bisa ditafsirkan dengan fi'il gitu maksudnya. Dinamakan dengan isim fi'il. Kemudian kalau secara hukum dia mabni, secara hukum dia mabni. Dia mabni kasroh di tempat nasob sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Dari takul. Fala takul lahuma uf. Ya, uf itu kan merupakan objek dari fala takul. Jangan kamu mengatakan uf. Ya, uf itu kan yang dilarang untuk mengatakannya. Jadi dia merupakan maf'ul bih dari takul. Seperti itu. Kemudian wawunya waw atof. Wawunya waw atof. La di sini huruf nafi. Ya. Tanhar. Ya, tanhar ini merupakan fi'il mudhari yang ma'tuf. Ya. Ma'tuf kemana? Ma'tuf ke takul. Ya, takul tadi ya madzum. Kemudian tanhar juga madzum juga karena dihubungkan oleh huruf atof ini, waw atof ini madzum, ya. Tanda jazamnya adalah sukun. Kemudian huma merupakan domir muttasil di tempat apa? Nasob, ya. Tempat nasob sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Wala tanharhuma, dan jangan kamu menghardik keduanya. Keduanya itu adalah maf'ul bih. Sebelum ini ada yang kurang ini. Fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Ya, domir mustatir itu apa? Tersembunyi. Ya. Takdiruhu atau dikira-kirakan domirnya itu adalah anta. Nah, di sini ada yang kurang, kemudian di atas takul itu juga ada yang kurang, berarti madzum jazmnya adalah sukun. Kemudian setelah itu fa'ilnya, ya,
Itulah yang kedua la nahi kan ya Ustadz ya, bukan nafi. Oh iya, yang oh ini La tanhar, mana tadi? huruf yang atas tadi Ustadz. Oh iya, Nah itu walatan harhuma. la tanhar. Kemudian wawunya ini merupakan waw atof juga. Atau Ya. Kemudian kul itu merupakan fi'il fiil fi'il amr. Ya, fiil amar amr ya, mabni sukun. pun Lahuma itu merupakan jar dan majrur. Ya, langsung saja seperti ini jar dan majrur. Ulan ini adalah maf'ul maf'ul mutlak. mutlak Maf'ul mutlak dari apa? dari Dari kul kul. kul Maf'ul mutlak yang hukumnya mansub, mansub. tanda nasabnya adalah fathah. Nah, Karimah ini yang disebut dengan naat. Naat atau sifat. sifat Ya, kulan karimah, perkataan yang mulia. Ya. Naat atau sifat. Naat atau sifat itu hukumnya adalah tabi. Tabi itu apa? Mengikuti. Mengikuti yang disifati. Yang disifati di sini adalah kaulan. Kalau kaulan itu dia mansub, maka dia mansub juga. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Seperti itu. Fala mengikuti takullahu eh, ma'ruf. Ya, mengikuti tadi yang apa kaulan kariman itu mengikutin harokatnya aja atau termasuk dengan itunya juga Ustaz? Harokatnya aja atau juga mengikuti dengan i'rabnya. Kalau di oh, sini, ya kalau di sini sebetulnya kalau di dalam al-jurmiyah kan eh, itu mengikuti dalam beberapa hal. Di antaranya adalah mengikuti i'rabnya, kemudian muzakkar muannasnya, kemudian mufrad, musanna dan jamaknya itu juga mengikuti. Ya, jadi oh, oh. eh, naat atau sifat itu mengikuti kepada mausufnya atau kepada man'utnya di dalam beberapa hal. Kalau di sini kan dia mufrad, kariman ini mufrad, kaulan mufrad, kaulan ini muzakkar, kariman ini muzakkar. Kaulan ini dia mansub, kariman juga mansub ya, seperti itu. Ya, oh ya. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepada keduanya uff, ya. Saya bosan, walatan harhuma, dan jangan kamu menghardik keduanya, wakullahuma kaulan karima, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Oh. Alhamdulillah selesai sudah. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berkomentar atau ada yang ingin diungkapkan, kami buka kesempatan. Ya, dicerna dulu, Ya udah silahkan. dicerna. Udah yang lewat-lewat. Aduh, makin lama. Ini Ustaz, Ya nanya silahkan Ustaz. Bapak. Eh, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jadi yang maf'ul iya itu maf'ulnya yang ta'budu atau dari mana Ustaz? Ya betul Bapak. Yahu ini dia maf'ulnya yang ta'budu. Ya. Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian menyembah kecuali kepadanya, ya, kepadanya, kepada Robbuka ini. Iyahu ini kembalinya kepada Robbuka. Jadi yang wa qada rabbuka itu tidak ada maf'ul di situ. Maf'ulnya adalah ini jumlah masdar yang terbentuk dari an dan kata-kata setelahnya. Itu kalau kita ada gini ya, illa iyahu. Di sini ya tempatnya.
biasanya tempatnya itu di sini. Jadi ini kalimatnya dan dinamakan dengan masdar. Oh, dinamakan dengan masdar munsabik. Ya. Masdar munsabik itu mim, ya, mim, nun, sin, ba, dan kaf. Ya, masdar munsabik itu apa? Masdar yang terbentuk dari an dan fiil setelahnya di tempat nasab sebagai maf'ul bih. Jadi tempat nasab menjadi maf'ul bih, karena kalau di istilah Arabnya, ya di istilah Arabnya, an itu merupakan mereka mengatakan para ahli nahwu harfu masdarin wa nasbin, ya, harfu masdarin wa nasbin, huruf masdar dan huruf nasab. Huruf masdar dan huruf nasab, apa maksud daripada huruf masdar itu? Huruf masdar itu maksudnya adalah dia dapat membentuk suatu masdar yang mana masdar ini nanti dia memiliki posisi di dalam atau memiliki tempat di dalam suatu kalimat. Kalau di sini posisinya kan Allah ta'budu illa iyyahu, ini kan ketetapan Allah Ta'ala. Ini yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia fi mahalli nasbin, atau dia di tempat nasab, dia menjadi maf'ul bih. Lebih. Maf'ul bih juga berarti dalam bentuk kalimat bisa ya Ustadz? Tadi Iya, nggak selalu. Oh, dalam bentuk kalimat. berarti itu dalam kalimat itu selalu fi'il, fa'il, dan maf'ul itu selalu ada ya? Kalau Harus maf'ulnya dalam kalimat. tidak selalu ada, Bu. Karena kan gini, fi'il itu ada dua macam, ada yang lazim, ada yang muta'addi, ya. Yang lazim itu adalah fi'il-fi'il yang dia cukup dengan fa'il saja, tidak bisa menjalar kepada maf'ul, ya. Tidak bisa masuk kepada maf'ul. Tapi kalau yang muta'addi itu dia akan butuh maf'ul gitu, maksudnya. Butuh maf'ul untuk melengkapi Oh, kalimat tersebut gitu. Kalau dia oh yang iya iya iya. masdar Kalau mu'awwal seperti ini. ada juga. Kenapa? Yang masdar mu'awwal katanya ada yang istilah masdar mu'awwal gitu. Apa itu masuk yang Allah ta'budu itu? Bisa bisa disebut dengan masdar mu'awwal juga bisa. Yang satu lagi, Ufin itu kan tadi apa kalimat isim Isim fa'il apa? fi'il. Isim Isim fi'il. fi'il. Nah itu kita apa untuk menciri ini ya, ciri-ciri dari isim fi'il itu yang kayak mana kalau ketemu kita baca mama di Quran atau di kitab-kitab itu. Ada enggak identitasnya? Isim fi'il itu sebetulnya terbatas, Bapak. Isim fi'il itu dia terbatas, seperti uf ini kan, seperti uf, kemudian ada sof, ada mah gitu. Itu memang kalimat-kalimat kayak kode gitu yang diungkapkan oleh orang-orang Arab, kode yang diungkapkan oleh orang-orang Arab yang kemudian dia berarti, memiliki artian seperti fi'il gitu, maksudnya. Seperti apa? Kayak misalnya uf ini kan artinya adalah ada dojar, aku bosan, ya. Kalau misalnya soh itu artinya adalah diamlah, ya. Diamlah, maksudnya jangan jangan bergerak. Kalau mah itu maksudnya jangan berbicara, seperti itu kan. Kayak kita di bahasa Indonesia itu, atau di dalam bahasa daerah kita, kalau misalnya ada orang ramai kemudian kita nah seperti itu kan, ya model itu sudah. Iya, iya. Jadi itu Baik, terima bisa bisa dicari, itu bisa dicari, misalnya buka internet kemudian eh, ketika saja macam-macam isim fiil gitu, macam-macam isim fiil nanti keluar.
nggak banyak. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Bapak. Berarti bisa dihafal nih Ustaz. Iya, bisa. Fi'il ini kalau ini saya buka di internet ini isim fi'il ada hayhata. Ya, hayhata ini juga disebut dalam Al-Qur'an ada hayhata lima tu'adun. Itu kan ada hayhata itu artinya ba'uda, jauh. Ya, jauh. Kemudian ada syattan. Syattan itu artinya adalah iftaroko, terpisah atau berbeda. Ya, ada yang artinya aku mengeluh, aku bosan. Ada itu. Itu artinya adalah aku kesakitan. Ada kot, ya. Biasanya kita pakai fakot itu. Kot itu artinya adalah yakfi, cukup. Ya. Atau dan ada beberapa yang lain seperti yang sering kita baca setiap hari, amin gitu. Amin yang artinya adalah istajib, ya. Istajib kabulkanlah, amin itu. Dan ada beberapa yang lain. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, cukup. Baik, alhamdulillah kita menyelesaikan pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga diberikan kemanfaatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dari kajian kita ini bisa menjalar kepada semua keluarga kita, kepada anak-anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita diberikan Amin. kesehatan oleh Allah Ta'ala, kita diberikan ilmu yang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga akhirnya kita dapat selalu taat kepada Allah Ta'ala setiap hari semakin dekat kepada Allah Ta'ala hingga akhirnya bila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, diundang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini wa Amin ya rabbal alamin. jami'al khairid wa na'amil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, karena aku juga Saya sampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu bila malam hari ini saya kurang konsentrasi. Kalau malam hari ini ada kesalahan, ada salah kata, ada kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.